Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam belajar sejarah pendidikan Islam. Tema kita hari ini adalah pendidikan Islam di masa kejayaan, yaitu dinasti Abbasiyah. Kita awali dari bagaimana pengambil alihan kekuasaan yang pada saat itu masih dipegang oleh kekuasaan dinasti Umayyah, ya. Pada pemerintahan Khalifah Marwan II itu terjadi banyak pemberontakan di beberapa provinsi karena ketidakpuasan atas kepemimpinan pemerintahan saat itu. Pemberontakan yang paling efektif dilakukan oleh salah satu keturunan Bani Abbasiyah atau Al-Abbas, itu yaitu Abu Muslim dari Khurasan, sehingga nanti memperoleh kemenangan besar. Pada saat pemberontakan tersebut, Khalifah Marwan melarikan diri ke Andalusia Barat, namun beliau juga terbunuh pada saat perjalanan menuju Mesir, sehingga kekuasaan ketika Khalifah Marwan terbunuh tersebut diambil alih oleh dari keturunan Abbas tersebut. Diangkatlah Abu Abbas As-Saffah menerima jabatan Khalifah di Kufah. Nah, itu adalah proses pengambil alihan kekuasaannya. Nah, kalau kita lihat di peta, ya, Khurasan itu dari sebelah utara menuju ke selatan gitu, ya. Jadi perebutan kekuasaan itu, pemberontakan itu mulai dari utara kemudian menuju ke selatan sampai nanti Kufah dapat dikuasai, ya. Kemudian bagaimana periode dinasti Abbasiyah selama 508 tahun. 508 tahun tersebut. Nah, itu periodenya dapat dibagi menjadi dua sebenarnya, yaitu periode integrasi dan disintegrasi. Periode integrasi itu sekitar tahun 750 sampai 847 Masehi. Nah, disinilah nanti masa bekerja membangun dan masa kejayaan itu terletak. Kejayaannya di masa ini nanti kita kenal khalifah seperti Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Ja'far Al-Mutawakkil. Nah, setelah itu terjadi disintegrasi, ya, nanti saling berebut kekuasaan. Pertama kekuasaan Panglima Turki, kemudian digantikan lagi oleh kekuasaan dinasti Buwayhi, kemudian digantikan oleh dinasti Seljuk, hingga dinasti-dinasti yang lain itu mulai terpecah, ingin melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, sehingga nanti yang efektif hanya di Baghdad. Lalu bagaimana dengan masa kejayaan ilmu pengetahuan di masa siapa saja? Yang kita kenal, itu yang sangat terkenal itu ada 3, yaitu pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Di masa Abu Ja'far Al-Mansur itu terjadi penterjemahan ke bahasa Arab, ya, buku-buku ilmiah dan sastra dari bahasa asing. Ada dari India, Yunani, Bizantium, Persia, Syria, ya, oleh Departemen Studi Ilmiah dan Penterjemahan. Kemudian di masa Harun Ar-Rasyid dikenal Baghdad menjadi kota intelektual, berkembang filsafat, muncul penyair-penyair masyhur, dan cendekiawan atau sarjana atau para guru itu mendapatkan tunjangan yang besar. Di masa kepemimpinan Al-Ma'mun dibangunlah Baitul Hikmah, ya, dia sebagai balai ilmu, akademi, juga sebagai perpustakaan, juga tempat penterjemahan. Beliau juga sering memimpin pertemuan di bidang kesusastraan, dan nanti akan muncul satu ilmuwan terkenal yaitu Hunain bin Ishaq yang merupakan salah satu dokter dari khalifah. Kita lihat kalau kemajuan pemerintahan dan militer itu yang
populer selain ada beberapa dewan di pemerintahan ya yang lebih berkembang, itu kebijakan lain bahwa militer terorganisasi baik ya. Terdapat tentara tetap dan tentara sukarela. Nah, nanti yang juga krusial di sini bahwa pasukan direkrut berdasarkan daerah dan bukan berdasarkan kesukuan sebagaimana pada dinasti sebelumnya. Kemudian kalau di bidang perdagangan dan industri itu menjadi pembangkit ekonomi dan pusat perdagangan internasional. Kalau kita lihat jalur-jalur perdagangannya itu sudah seluruh dunia ya, mulai dari utara selatan, timur barat gitu ya, bahkan nanti juga sampai ke wilayah Nusantara Indonesia, di wilayah Afrika juga, India juga, nah Cina juga. Nah, itu kemajuan perdagangan dan industri. Nah, dari sisi pertanian, kemampuan membuat kanal ya, irigasi, sehingga nanti yang menjadi sumber kemakmuran, kesehatan, dan struktur sosial yang baik. Nah, ini merupakan jalur kanal yang dibangun ya, dari timur ke barat gitu ya. Nah, itu cukup panjang jalurnya, dan ini merupakan contoh bentuk kincir angin. Kincir air, bukan kincir angin ya, kincir air yang dipergunakan pada saat itu. Lalu dari sisi kesenian dan arsitektur juga sangat berkembang. Kita lihat beberapa contoh bangunan yang dibangun pada masa tersebut ya, besar dan kokoh gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian bagaimana dengan kemajuan pendidikan? Nah, itu yang menjadi perkembangan adalah berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan. KUTAP sebagai lembaga pendidikan dasar, ada pendidikan rendah istana, artinya pendidikan dasar di istana, sehingga gurunya kita kenal dengan nama mu'addib. Kemudian sudah banyak toko-toko buku di Damaskus dan Kairo. Kemudian rumah-rumah para ulama yang tadi mendapatkan tunjangan beliau-beliaunya. Kemudian ada majelis kesusastraan, ada badiah, belajar bahasa Arab ke suku Baduy asli. Kemudian ada rumah sakit yang juga sekaligus sebagai lembaga pendidikan. Perpustakaan ada Baitul Hikmah gitu ya, dan Hizanatul Kutub. Ada masjid yang juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan. Sekarang juga banyak dicontoh, misalnya ada TPA seperti itu ya. Kemudian ada sekolah atau madrasah formal, sudah ada ya, di zaman dinasti sebelumnya belum ada. Nah, tujuan dari pendirian sekolah atau madrasah itu apa? Karena halakoh di masjid sering mengganggu, sehingga perlu tempat lain di luar masjid. Kemudian pemerintah membutuhkan simpati masyarakat, sehingga pendidikan mereka diperhatikan. Pejabat pemerintah ingin mewakafkan harta untuk pendidikan sebagai ibadah. Kemudian pejabat pemerintah ingin hartanya terselamatkan, sehingga mereka mendirikan lembaga pendidikan untuk keturunannya dan mempertahankan dan mengembangkan aliran keagamaan yang dianut pemerintahan. Ini salah satu upaya nanti ya, mengembangkan aliran, misalkan aliran Sunni atau aliran Syiah. Kemudian pusat pendidikan dan budaya. Kita lihat letak-letak akademi-akademi atau madrasah yang didirikan ada di Nisapur, Mosul, Baghdad gitu ya. Kemudian ada di Basrah. Ini adalah contoh-contoh lokasi akademi yang didirikan. Kemudian apa saja rencana pembelajaran yang diajarkan? Kalau di KUTAP di tingkat yang paling dasar itu tentu baca tulis ya, baca Al-Quran, menulis, menghafal terkait dengan pokok-pokok agama Islam. Ada juga berhitung ya, atau nahwu syaraf tingkat dasar. Kalau yang menengah itu sudah semuanya juga belajar Al-Quran, bahasa Arab, tapi ada juga tafsir, hadis, kemudian ada ilmu falak, tarikh, ilmu alam, dan bahkan juga
musik ya berkembang. Kemudian di tingkat pendidikan tinggi itu terbagi ada ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Nah, ilmu nakliyah itu pengembangan dari pendidikan tingkat menengah, ditambah lagi ada fikih dan usul fikih ya. Kemudian dari sisi akliyah itu sudah berkembang, misalnya juga ada ilmu hewan, ilmu tumbuhan, dan kedokteran. Nah, kalau kita pahami mengapa dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuannya itu berkembang, pertama karena adanya kesejahteraan hidup melalui perbaikan ekonomi. Nah, ekonomi memang penting karena bila masih pusing dengan masalah ekonomi ya, buru-buru untuk belajar gitu ya, mereka akan sibuk untuk mengais rezeki. Nah, itu sehingga karena kesejahteraan hidup meningkat, maka pendidikan juga akan lebih baik. Kemudian penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ya, kita ketahui tadi para guru diberikan tunjangan yang baik ya. Kemudian para pemimpin atau penguasa memiliki mental ilmiah, mereka memang menyukai ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan itu bebas untuk dikembangkan. Kemudian apa ilmu-ilmu yang berkembang? Ada ilmu kedokteran, ya, tokohnya Ali bin Roba At-Tabari Ar-Razi Ibnu Sina. Nah, ini. Jadi ada pusat perguruan kedokteran di Yudisatur ya, dan Iskandaria. Kemudian ilmu matematika itu juga berkembang sebab ada perencanaan pembangunan kota Baghdad yang didasarkan pada perhitungan matematis. Tokohnya ada kita kenal Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, Sabit ibnu Qurrah, dan Musa bin Syakir. Kemudian ada ilmu astronomi, karena apa? Penting untuk menentukan waktu sholat, waktu fajar, arah kiblat, dan masuknya bulan Ramadan, sehingga ilmu astronomi juga berkembang. Tokohnya ada Sabit bin Qurrah, Unain bin Ishaq, ada juga Al-Buzani, Al-Farghani, Yahya bin Mansur. Ilmu fisika juga berkembang, pengetahuan yang dari berbagai cabang ilmu dan spesialisasi, misalnya ada ilmu optik, hidrostatik, ilmu cahaya, tokohnya ada Al-Hasan bin Al-Haisam, Al-Biruni, Ibnu Sina, nah juga Abdurrahman Al-Khosi. Ada kitab-kitabnya, ada kitab Asy-Syifa tentang kecepatan suara dan cahaya, ini contohnya ya. Kemudian ada ilmu kimia. Ilmu kimia dipelopori oleh ilmuwan muslim, tokohnya ada Jabir bin Hayam dan Al-Majriti. Kemudian filsafat juga berkembang, dipelajari dari Yunani, Persia, dan India. Tokohnya ada Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Ghazali. Ilmu-ilmu lain juga berkembang, ada farmasi, pelayaran, geografi, teknik mesin, pertanian, tata letak, kota, bahasa, sastra, ilmu sosial, hukum, dan sebagainya ya, masih yang berkembang banyak sekali. Sastra juga berkembang. Jadi misalkan ada penulis khusus korespondensi kekhalifahan. Nah, ini misalkan salah satu ada Abu Al-Fadl Muhammad bin Al-Amid, nah, dan sebagainya ya. Kemudian esai sastra itu untuk melukiskan perbincangan, melaporkan pidato, menuturkan kisah, gitu ya, atau menguraikan tema keislaman, moral atau kemanusiaan. Contohnya ada Risalah Al-Ghufran, penulisnya Abu Al-A'la Al-Ma'ari. Kemudian ada makomat, itu sejenis anekdot dramatis ya, yang substansinya sebenarnya berusaha dikesampingkan oleh penulis karena ingin mengedepankan kemampuan puitis, pemahaman, dan kefasihan bahasa. Kita kenal misalkan kisah 1001 Malam, ada Abu Nawas, ada Aladin, Sinbad, dan lain-lain. Bagaimana dengan perkembangan ilmu agama?
tentu hadis berkembang, ilmu kalam berkembang, ilmu tasawuf berkembang. Ya, di ilmu hadis ada tokohnya misalnya Imam Bukhari, ya, kemudian Imam Muslim, dan seterusnya. Di kalam ada Imam Ghazali, Wasil bin Atha. Di tasawuf ada Sabuddin Syah Rawandi, ya. Ada juga Al-Qashairi dan Al-Ghazali. Kemudian nanti juga muncul 4 mazhab, ada Syafi'i, Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nah, itu tadi perkembangan dari sisi pendidikan. Lalu apa yang menjadi sebab kehancuran dari dinasti Abbasiyah? Dari sisi intern itu karena ketidakpuasan rakyat, ya, sudah tidak ada patriotisme. Kemudian sifat amanah juga hilang terhadap perjanjian, kemampuan khalifah menurun, terutama juga nanti fanatik mazhab karena ada persaingan antara Sunni Syiah, kemudian juga kemerosotan ekonomi, kemudian juga wilayah yang terlalu luas, ya. Faktor eksternnya dari luar karena adanya disintegrasi, ya, karena sudah beberapa dinasti kecil ingin melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian juga adanya serangan dari bangsa lain, yaitu bangsa Mongol yang nanti juga sampai memporak-porandakan kota-kota peradaban penting Islam pada saat itu. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang masa kejayaan pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.